1 lampu perpanjang usia. 2 lampu nyalakan jiwa. 3 lampu terangi roh. 4 lampu jaga semangat. 5 lampu hancurkan sial. 6 lampu usir roh jahat. 7 bintang menyala semua. Minta langit pinjam umur. Lampu 7 bintang, nyala 49 hari. Nyawa putramu akan selamat. Dapat minta Nona Su bantu. Aktifkan formasi sihir dengan sisa hidupku. Tukar kesehatan seumur hidup Changqing. Keberuntungan keluarga Zhuge. Kau tukar nyawa dengan nyawa. 3 hari lagi pasti mati. Karena ketulusanmu, aku jaga lampu untuk putramu. Sampai ritual selesai. Terima kasih Nona Su. Ajalku hampir tiba. Di dunia ini, hanya wasiat keluarga Liu yang tercatat bisa selamatkan aku. Chenyi, cepat cari dia. Baik, kakek baik. Kakek, Kakek, bangunlah kakek, jangan takuti kami. wasiat. Wasiat keluarga Liu berkata, jika ada masalah besar, cari orang bernama Suci. Gunakan semua sumber daya Liu. Harus temukan orang ini. Tuan muda ketemu. Beberapa bulan lalu, Zhuge Changqing dari Haicheng tiba-tiba sakit parah. Dokter ahli pun tak berdaya. Peti mati pun sudah disiapkan. Ayahnya, Zhuge Zi, setelah memanggil Nona Su, Zhuge Changqing langsung pulih seperti sedia kala. Sungguh ajaib. Orang dalam wasiat keluarga Liu, pasti dia. Siapkan mobil. Cepat ke rumah keluarga Zhuge di Haicheng. Jemput Nona Su. Baik. .49 hari, tinggal 1 hari lagi. Nyala lilin semakin tak stabil. Nasib keluarga Zhuge sangat buruk. Untuk selamatkan Zhuge Changqing, nyawanya harus diselamatkan. Keturunan keluarga Zhuge harus diupacara 7 hari Zhuge Zi. Upacara 7 hari bersembahyang dengan tulus, membakar dupa dan berdoa. Masuk. Nona Su, saya jemput Anda untuk upacara 7 hari ayah. Pindahkan lampu 7 bintang ke balai utama. Sebelum upacara selesai, lampu 7 bintang. Tak boleh ada masalah. Baik. Jika lampu padam, Zhuge Changqing mati, keluarga Zhuge punah. Bibi, hari ini upacara paman, suci orang luar. Kenapa dia duduk? Kau tak tahu. Sebelum ayah meninggal, dia berpesan harus patuh pada Suci. Changqing selalu menurutinya. Salep putri duyung yang tak ternilai, dibakar sebagai minyak lampu untuknya, tak peduli harganya, semuanya harus yang terbaik. Dalam sebulan ini, keluarga kami habiskan miliaran. Sebanyak ini. Nona Su, Tahunnya kurang. Kotorannya terlalu banyak. Ganti. baik, aku segera ganti. Changqing, kemarin baru dari lelang, salep putri duyung dibeli dengan jutaan, langsung dibuang begitu saja. Seolah uang keluarga Zhuge datang dari angin. Ibu, kenapa salahkan Nona Su? Ini jelas kelalaianku soal tahun. Kamu, Nona Su, dia adalah orang yang luar biasa. Ingat, jangan pernah bersikap tidak hormat kepada Nona Su. sudahlah. Aku tahu. Bibi, kakak Changqing dan wanita ini menganggap lampu-lampu ini sebagai harta. Lampu-lampu ini sebenarnya ada gunanya untuk apa? Nona Su,
Apakah ini bisa? Jangan bilang, Nona Su ini dengan tuan muda kita cocok sekali. Nona Su berwibawa, membuat tuan muda patuh. Memang ada wibawa nyonya rumah. Cuma seorang penipu tak dikenal dari dunia persilatan. Berani bermimpi menjadi nyonya rumah keluarga Zug. Akulah tunangan Changqing. Nyonya rumah berikutnya hanya aku. Nona Su, mulai. Di mana semua anggota keluarga Zug Semua anggota keluarga Zug ada di sini. bersujud kepada almarhum kepala keluarga. 1 kali berlutut. Tunggu. Tunggu. Ada apa, King Ran? Bibi. Pepatah kuno berkata, yang meninggal diutamakan. Nona Su di keluarga Zug tinggal dan makan gratis selama lebih dari sebulan. Almarhum kepala keluarga Zug semasa hidupnya memperlakukannya dengan sangat baik. Bukankah seharusnya bersama kami kepada almarhum kepala keluarga, bersujud dan memberi penghormatan? Suamiku semasa hidupnya berpesan, Nona Su berbeda dengan orang biasa, harus dilayani dengan baik. Tapi selama ini, dia di keluarga Zug menghambur-hamburkan uang seperti air, tapi sama sekali tidak menunjukkan kemampuan apapun. Aku sudah lama tidak puas padanya. Perkataan ini masuk akal, hanya tidak tahu apakah Nona Su bersedia bersujud sebagai balasan untuk suamiku yang berbuat baik padamu semasa hidupnya. Kebaikan. Zugzi bagiku, ada kebaikan apa? Suci. Kau di keluarga Zug tinggal dan makan gratis begitu lama. Berani berkata, keluarga Zug tidak berbuat baik padamu. Aku bersedia tinggal di keluarga Zug kalian untuk menjaga lampu 7 bintang. Kalian justru seharusnya bersujud 3 kali dan membuk 9 kali untuk berterima kasih padaku. Kau Suci, aku sudah menjamumu dengan baik. Jangan kurang ajar. Ibu, Nona Su adalah tamu. Dia sudah bersedia memimpin upacara di sini. Itu sudah sangat menghormati keluarga kita. Bagaimana bisa ibu memintanya untuk bersujud? Barangkali, lampu-lampu ini hanya alat untuk menipu kepala keluarga. Katanya jika lampu padam, akan mendatangkan malapetaka. Menurutku, perempuan ini hanya cuma menakut-nakuti. King Ran, kau benar. Lampu jelek ini telah menghabiskan uang keluarga Zuge. Hari ini, akan kuhancurkan lampu ini, agar aset keluarga Zug tak terbuang percuma lagi. Ibu, Hahaha. Ternyata benar, lampu ini memang barang tipuan. Malapetaka apa? Sama sekali tidak ada. Kakak Changqing, kenapa hidungmu berdarah? Kenapa hidungmu berdarah? Nona Su mohon ampun. Perkataan ibu saya tadi hanya karena emosi. Jangan dipikirkan. Saya sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba mimisan. Ini pasti hukuman karena menyinggung Nona Su. Aku tak berhak campur tangan. 1 lampu padam, umur berkurang 10 tahun. Zug Changqing, kau bisa selamat atau tidak, tergantung apakah keluargamu berhenti berbuat onar. Anak, cepat bangun. Kenapa kami minta maaf padanya? Ibu, Nona Su adalah orang penting keluarga kita. Tanpa dia, penyakitku tak mungkin sembuh. Penyakitmu sembuh karena dokter spesialis yang direkrut keluarga. Apa hubungannya dengan dia? Lampu ini sudah padam. Bukankah kamu masih hidup dengan baik? Ayah berulang kali berpesan, jangan membuat Nona Su marah, atau malapetaka akan datang. Mimisanku, mungkin sebuah peringatan. Kamu mimisan karena tubuhmu kepanasan. Dia berdiri diam di sana. Tak mungkin terkait suci. Ibu, lebih baik percaya ada daripada tidak. Jangan meremehkannya. Baiklah. Mengingat permintaanmu, aku tak akan berdebat lagi. Baik. Nona Su, tak perlu bersujud juga boleh. Cepat lakukan upacara. Setelah upacara selesai, aku akan usir kamu dari keluarga Zug.
sekarang tidak bisa. Suci, apa lagi yang kau lakukan? Kenapa sekarang tidak bisa? Waktu baik telah lewat. Harus tunggu beberapa jam lagi, baru bisa lakukan upacara. Kau sengaja cari masalah. Ada tamu akan datang. Semua orang. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali perlakukan Nona Su dengan kasar. Ya, Ada yang akan datang, tapi anggota keluarga Zook sudah lengkap semua di sini. Apa? Liu Xiao dari Beijing datang untuk berduka. Baik. Buka pintu sambut tamu. Keluarga Liu. Itu keluarga bangsawan yang sudah turun-temurun ribuan tahun. Cukup menghentakkan kaki Hai Cheng, akan gemetar keluarga yang begitu kuat. Keluarga bangsawan. Bukankah cukup dengan sisa-sisa dari kuku mereka untuk keluarga kita? Zug bisa membuat kita naik tingkat lagi. kalau kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Liu, pasti akan melesat tinggi. Pantas saja ayah sebelum meninggal berpesan padaku untuk selalu mendengarkan Nona Su. Dia memang luar biasa. Cepat. Segera beri perintah. Harus sambut dengan protokol tertinggi. Semua orang. Ikut aku keluar menyambut. Nona Su, keluarga Liu dari Beijing datang. Kau tidak mau menyambut? Keluarga Liu biasa saja, tak pantas ku sambut sendiri. Nona Su maksudnya apa? Upacara duka suamiku. Kau tidak mau bersujud sudah keterlaluan. Sekarang hanya diminta keluar menyambut tamu pun kau menolak. Sudah kukatakan. Keluarga Liu. Tak pantas. Ya kau. Ucapanmu ini. Kalau didengar keluarga Liu. Amarah mereka meledak dan keluarga Zhu kena imbas. Kesalahanmu akan besar. Ibu. Nona Su tidak pergi. Pasti ada alasannya sendiri. Jangan terus mempersulitnya. Aku mempersulitnya. Selama sebulan ini, hidup sehari-harinya di rumahku semua mewah kelas atas. Harta langka dihamburkan seperti uang receh. Kau bilang aku menyusahkannya. Hempif. Hari ini, aku justru memaksanya menyambut keluarga Liu di luar. Ibu. Melawan atasan. Bisa kau tanggung murkaku? Ah, Ibu. Bibi, Anda baik-baik saja? ah, Suci, Bibi sampai dibuatmu lemas kakinya. Tidak ikut kami menyambut. Ngapain di sini? Tentu menjaga lampu. lampu. Cuma tahu pakai alasan lampu ini. King Ran, matikan lampunya. Kesempatan untuk tunjukkan diri. Siap. Tidak. Hempif. Ah, Aduh. King Ran, Bibi. Aduh, ini bukan roh leluhur yang menampakkan diri. Pasti suci. Di upacaranya bertindak sewenang-wenang. Leluhur tak tahan melihatnya jadi menampakkan diri. King Air. Apa tadi mimisan sampai sekarang agak anemia? Bibi, Suci adalah bencana. Sudah membuat leluhur murka harus diusir. Tidak boleh. Lampu padam. Tubuhku langsung bermasalah. Ayah benar. Lampu 7 bintang ini menyangkut nyawaku. Ibu, jangan padamkan lagi lampu 7 bintang. Cukup. Aku tak matikan, oke? Nona Su. Maaf, ibu saya yang lancang. Anda tunggu saja di sini. Tak usah keluar. Lampu sudah padam 2 tak terjadi apa-apa kan? Changking suka berlebihan. Nanti ku cari cara. Matikan semua lampu itu. Pergi. Suci, kau tunggu saja. Aku takkan biarkan kau tenang. Zugzi, keluargamu kacaukan formasi, langkahi hukum langit, lampu 7 bintang tinggal 5.
Nyawa Changking kau tukar. Hanya 10 tahun lagi. Chen Fang, ibu keluarga Zug bawa seluruh keluarga. Sambut keluarga Liu dari Beijing. Nona Su mana? Suci. Sial. Jangan-jangan dulu dia musuhi keluarga Liu. Sekarang datang menuntut? Jangan. Aku harus jaga jarak. Jangan sampai kena imbas. Oh, Kari Suci. Dia di dalam. Cepat antar. Silakan. Silakan, Tuan Muda Liu. Aneh. Tadi foto almarhum jatuh. Kok kembali ke dinding? Suci. Cepat ke sini. Lutut dan minta maaf pada Liu. Berkelahi. Suci selalu angkuh. Sekarang, suruh dia minta maaf. Kau yang kumaksud. Ini. Tuan Muda Liu, silakan cepat bangun. Keluarga Zug tak pantas menerima sembah sujudmu ini. Kurang ajar. Keluarga Liu bersujud memohon Nona Suci. Apa urusanmu? Liu Chenyi. Penerus keluarga Liu dari Beijing. Memberi hormat pada Nona Suci. Ada apa ini? Bukannya keluarga Liu datang untuk upacara penghormatan terakhir almarhum. Kenapa malah bersujud memohon seorang gadis kecil? Apa maksud tindakan keluarga Liu ini? Jangan-jangan, dia memang luar biasa. Wasiat leluhur keluarga Liu berbunyi, jika menghadapi krisis genting, datanglah mencari Anda. Mohon Nona Su bertindak. Selamatkan kakek saya. Sial. Dia ternyata punya hubungan dengan keluarga Liu. Aku baru saja menyinggung perasaannya. Bagaimana ini? Pulang saja. Saat ini aku tidak bisa pergi. Tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Rupanya dia datang untuk mengajaknya ke Beijing mengobati penyakit. Suci, tukang tipu ini, mengerti apa soal pengobatan? Ini kesempatan tepat untuk mengusirnya. Sekaligus bisa memberi jasa pada keluarga Liu. Tuan Muda Liu, silakan bangun dulu. Keluarga Zug pernah berjasa pada Nona Su. Makanya, dia rela menunggu di sini. Kalau Anda ingin membawanya pergi, keluarga kami, keluarga Zug, bisa membantu membujuk. Keluarga Zuge benar-benar berjasa pada Nona Su. Tentu saja. Bahkan bukan sekadar jasa biasa. Lihat pakaian yang dia kenakan, perhiasan yang dia pakai. Mana yang bukan barang langka? Lagi pula, lampu 7 bintang yang dia jaga ini, minyak lampunya saja bernilai sangat tinggi. Semua ini adalah hutang suci pada keluarga kami, keluarga Zug. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kapan Nona Su berhutang pada keluarga Zug? Ibu berkata benar, meskipun almarhum ayah tidak berjasa padanya. Tapi selama sebulan ini, keluarga Zug benar-benar menanggung hidupnya. Hampir 100 juta telah dikeluarkan untuknya dan belum memintanya membayar kembali. Bukankah ini berarti dia berhutang pada keluarga Zug? Hanya menghabiskan 100 juta untuk Nona Su. Berani mengaku sebagai penolongnya. Sungguh tidak tahu diri. Nona Su, saya bersedia menyerahkan keluarga Liu semua asetnya untuk memohon Anda ke Beijing, menyelamatkan nyawa kakek saya. Semua aset itu paling tidak bernilai triliunan. Suci. Nyawa manusia sangat berharga. Kalau kau memang mampu, bantulah keluarga Liu. Menyelamatkan nyawa adalah perbuatan amal yang sangat mulia. Jika Suci gagal menyelamatkan kakek Liu, aku akan putus hubungan dengannya. Jika dia kebetulan dapat harta keluarga Liu, aku akan ambil untukku. Cari orang lain saja. Tante, lihat dia tidak tahu terima kasih. Keluarga Liu mohon dengan sujud, dia masih saja sombong. Menurutku, dia sengaja pura-pura sulit untuk dapat keuntungan lebih. Nona Su, apakah Anda punya kekhawatiran? Dengan tulus ku mohon, sudilah Anda menolong keluarga Liu. Sebelum lampu 7 bintang padam, aku tak boleh pergi dari sini. Lampu 7 bintang? Apa itu? Lampu jelek ini. Tuan Muda Liu, tenang, aku akan matikan lampunya. Tanpa lampu, dia akan ikut Anda. Ah, panas sekali. Aduh. King Air.
Kinger. 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 Bukan rezeki atau bencana yang datang, tapi manusia yang menariknya. Aku hanya bisa selamatkanmu kali ini. Jika mereka terus berbuat nekat, nyawamu akan hilang. Kinger. Kinger, cepat. Cepat bangun. Kinger. Anemiamu hari ini, kenapa begitu parah? Aku tidak tahu. Bisa juga karena tidak sarapan. Ibu, aku sudah bilang padamu, jangan jatuhkan lagi lampu 7 bintang itu. Suci itu. Kalau benar begitu hebat, lampu itu, kenapa bisa padam dengan mudah? Menurutku, lampu ini tidak ada gunanya. Sekarang, Liu Xiao juga mau dia. Asal kita bantu dia penuhi keinginannya, maka kita bisa dekat dengan keluarga Liu di Beijing. Tapi ayah, Sudahlah, jangan selalu bawa-bawa ayahmu. Hari ini, aku akan memaksa Suci ke keluarga Liu. Qingran, masih ada 4 lampu tersisa. Hancurkan terus. Saat lampu pertama padam, aku dihantam. Terbakar lagi sekarang. Apakah benar ada kutukan? Kutukan ada. Lalu apa? Masa bisa membunuhku? Asal usir Suci si licik ini. Kakak Changqing jadi milikku. Baik, Ibu. Kalian sudah yakin? Setelah lampu padam, rezeki lenyap. Bukan cuma Zug Changqing mati, seluruh keluarga Zuge akan kena hukuman langit. Bualan belaka. Qingran, mulai. Baik. tidak. Changqing. 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 Kenapa matamu berdarah? Ah, Nona Su memang hebat. kau. Apa kau wanita kutukan ini yang menyiksa anakku? Kubunuh kau. Aduh, Ibu, Changqing. Pasti lampu ini yang berulah. Kupadamkan lampumu. Pikirkan matang-matang. Setelah lampu padam, energi keberuntungan akan habis. Bukan hanya Zug Changqing yang mati, keluarga Zuge juga akan kena hukuman langit. Mengada-ada. Aku tak percaya. ibu, Zug Zi, usaha kerasmu pada akhirnya sia-sia belaka. Changqing. Anakku, kau. ibu. Tolong dengarkan aku. Kalau lampu padam, nyawaku hilang. Anakku. 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 Changqing. Cepat panggil ambulans. Baik. Anakku. Anakku. Nona Su Zug Changqing diselamatkan lampu terakhir. Satu lampu perpanjang usia. Tapi Zug Changqing, 3 jiwa 4 rohnya hilang. Jika lampu ini tetap menyala, dia masih bisa hidup seperti vegetatif selama beberapa bulan. Jika lampu ini padam, dia akan tewas. Tidak mungkin. Pasti kau, penyihir jahat ini yang bicara omong kosong. Anakku pasti selamat. Kalau tak percaya, kau bisa matikan lampu ini. Lalu lihat apakah anakmu langsung tewas di tempat. Bibi, jangan percaya omong kosongnya. Lampu 7 bintang ini alatnya untuk sihir jahat. Kakak Changqing jadi korban sihirnya. Begitu lampu padam, kakak Changqing akan selamat. Bibi, kalau takut biar aku yang matikan. Tunggu.
Tunggu. Aku tak bisa mempertaruhkan nyawa Chinger. Lampu ini, biarkan saja dulu menyala. Tapi, Zuk Changking ini, kasihan sekali. Apa yang terjadi? Tadi bukannya masih terik sekali. Apa leluhur kita yang turun tangan? Gawat. Kebakaran. Cepat, segera padamkan. cepat pergi. Ibu, gawat. Hidran tak ada air. Ibu, alat pemadam juga rusak. Bodoh semua. Ibu, rok ibu terbakar. Air. Mana ada air? Bibi, di taman ada air mancur. Nona Su, tolong padamkan apinya. Ini api takdir langit. Ingin memadamkannya, harus bayar harganya. Harga apa? Aku bersedia bayar. Kau bukan anggota keluarga Zuge. Mengapa rela berkorban? Wasiat keluarga Liu. Jika melihat orang dalam bahaya, tak boleh tinggal diam. Kau memang orang baik hati. Bagus, apinya padam. Padam, apinya padam. Ibu. Ibu, lihatlah. Apinya padam. Pasti mendiang ayah yang menampakkan diri, melindungi keluarga Zuge. Wahai suamiku. Orang yang kau datangkan, suci ini, hampir saja membawa bencana bagi keluarga Zug. Untung kau menampakkan diri, membantu memadamkan api jahat ini. Jika tidak, usaha ratusan tahun keluarga Zug bisa hancur total. Nona Su, keluarga Zuch berpandangan sempit. Mereka tidak layak untuk Tuan tinggal lebih lama. Sekali lagi aku mohon, berkenan pindah ke keluarga Liu. Selamatkan kakekku. Keluarga Liu pasti menyambut dengan tulus. Berdiri. Berdiri. Kau si wanita iblis mau kemana? Formasinya sudah hancur. Tak ada alasan bagiku untuk tinggal. Hukuman langit akan datang. Jaga diri kalian baik-baik. Kau menghancurkan upacara, menggunakan ilmu hitam, hingga anakku pingsan. Sekarang, kau mau pergi? Tidak semudah itu. Jika aku ingin pergi, di dunia ini, tak ada yang bisa menghalangiku. Nona Su, berkedudukan mulia. Kepergiannya bukan urusanmu. Aku tidak peduli. Jika dia tidak menyadarkan anakku, tidak mengembalikan ratusan juta yang dihabiskan untuknya bulan ini, aku tak akan melepasnya. Hanya 100 juta. Keluarga Liu yang bayar. Anak saya belum bangun. Jika anak saya tak diselamatkan, Suci, dia jangan harap pergi. Bu, dokter sudah datang. Dokter, cepat. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Berdasarkan diagnosis awal, nyawanya tak dalam bahaya. Tapi, dia mungkin tak akan bangun lagi. Apa? Apa kata Suci benar? Changking, seumur hidupnya, hanya akan jadi vegetatif? Kinger, Changking. Kinger, Changking. Kinger. Kamu bangun. Ternyata, nenek moyang tunjukkan kekuatan. Lindungi keluarga Zuge kami. Nona Su, ada apa? Kamu punya tubuh perjaka. Ya, Zuk Changking cukup beruntung. Ada darah perjaka berkati. Harusnya jadi vegetatif. Habiskan sisa hidup. Sebelum mati, bisa hidup sadar. Sejak jadi dokter, tak pernah lihat hal seaneh ini. Baru vegetatif.
langsung bangun. Nona Su yang selamatkan saya. Terima kasih, Nona Su. Kamu harus. Terima kasih, Tuan Liu. Terima kasih apa? Apa yang disyukuri? Anak saya bangun. Tak ada kaitannya dengan kalian. Jelas, nasib anak saya baik. Ya, ada penipu. Ingin menipu dengan beberapa lampu rusak. Hari ini 6 lampu dipecahkan. Toh tidak ada apa-apa. Lagi pula tinggal lampu terakhir. Lihat, aku hancurkan itu. Ibu, kamu tidak habis-habis? Apa yang terjadi? Ibu, Ternyata, ini api iblis. Aku tidak percaya. ibu, Ini, Biarkan aku coba. suci. Cepat matikan api jahatmu. Kalau tidak, keluarga Zug tidak akan melepaskanmu. Suci. Kamu tidak dengar aku bicara. Aku mau kamu. Berisik. ibu, Ibu, Kamu. Nona Su. Aku tahu kami menyinggung Anda. Aku bersedia mewakili semua orang keluarga Zue. Bersujud minta maaf. Changking. Kesempatan sudah kuberikan. Keluarga Zug kalian tidak tahu menghargai. Kehilangan kesempatan baik. Sekarang, aku dan keluarga Zuge, karma telah selesai. Kamu tidak perlu tinggal lagi. Zug Zi, aku sudah berusaha maksimal. Anggota keluarga Zug merusak formasi sihir. Mengecewakan niatmu. Setelah ini, keluarga Zuge tidak akan bangkit lagi. Tuan muda, Nona Suci sudah meninggalkan keluarga Zug. Mengapa kamu tidak mengundangnya? Ikut kami ke keluarga Liu. Apa gunanya aku mengundang? Harus Nona Su bersedia baru bisa. Tapi, Anda sudah menghabiskan 100 juta untuknya. 100 juta itu. Itu sudah merupakan kebaikan padanya. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini untuk mengundangnya? Hati-hati bicara. 100 juta itu saya berikan dengan rela. Bukan sebuah kebaikan. Kalau kita meminta balasan atas kebaikan, itu penghinaan pada Nona Su? Tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Ke keluarga Liu, Nona Su. Silakan. Nona Su, Changking. bagaimana ini? Nona Su benar-benar meninggalkan kita saat dia belum jauh. Cepat kita kejar. Masih ada harapan. Tidak boleh. Atas dasar apa kita bersujud padanya? Ibu, bisakah kalian dengarkan saya lagi? Dia orang yang bahkan keluarga Liu bersujud untuk memohon kedatangannya. Kanda tidak hanya memaksanya berlutut, tapi juga menjatuhkan semua lampu 7 bintang yang dipersembahkan. Sekarang aula terbakar. Anda dan King Ran terluka. Saya hampir kehilangan nyawa. Ibu, jangan terus bersikeras. Itu semua kebetulan. Keluarga Zug, kami kaya raya. Sekalipun ada hukuman langit, selama kita mau bayar, pasti bisa diatasi. Ibu, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Kalau tidak kita kejar sekarang, benar-benar terlambat. Tidak boleh pergi. Setidaknya, keluarga Zug di Haikeng juga terpandang. Aku tak percaya. Ada hal di dunia ini yang tak bisa diselesaikan dengan uang. Hei, kembalilah. Nona Su, kumohon jangan pergi. Selama kau tak pergi, apapun biayanya, keluarga Zug rela menerima. minggir. Pergi. Nona Su, Ini semua salah suci si penyihir itu, menyesatkan dengan kata-katanya. Kepala keluarga baru saja meninggal. Saat ini, keluarga Zush tak boleh kacau. Jangan takut, semuanya. Hukuman langit. Itu hanya omong kosong. Bahkan jika benar ada, aku akan bayar master untuk menetralkannya. Lagi pula, keluarga Zug.
punya banyak uang. Benar. Di dunia ini, tak ada hal yang tak bisa diselesaikan dengan uang. Bibi, aku yakin keluarga Zook pasti akan baik-baik saja. Jangan dengarkan perkataan si penyihir itu. Selama kita bersatu, di dunia ini, tak ada kesulitan yang tak bisa kita lewati. Nenek benar. Hari ini, silakan pulang dulu. Setelah aula diperbaiki, aku akan mengundang kalian kembali. Baik. Darah? Kenapa aku batuk darah? Ada apa? Tadi baik-baik saja. Kenapa banyak darah? Changking. Cepat panggil ambulans. Ibu sesak di dada. Segera. Halo, Kami sudah menjemput Nona Su. sudah menjemput Nona Su. Baik, baik, baik. Aku akan mengajak semua orang menyambut di luar. Bagus. Kakek akan selamat. Semuanya, orang yang disebut wasiat keluarga Liu, sedang dalam perjalanan. Semua orang, ikut aku menyambut di luar. Baik. Keluarga Feng, turun-temurun 10 generasi, keluarga besar. Tak disangka di generasimu ini, muncul penyakit azoospermia. Sudah diobati 5 tahun, tak ada hasil sama sekali. Penyakit ini bawaan lahir. Kalau mau menyalahkan, salahkan genmu yang buruk. Apa katamu? Anak durhaka. Aku. Tuan, kabar baik. Nona Su telah meninggalkan keluarga Zook. Sekarang dijemput oleh keluarga Liu di Beijing. Apa? Cepat. Siapkan mobil segera. Aku harus mencegat Nona Su sebelum dia masuk ke keluarga Liu. Baik. Kamu, anak durhaka. Ikut aku menjemput Nona Su. Ada kabar dari Tuan Muda, keluarga Zuge, karena menghina Nona Su. Kena hukuman langit. Tak disangka. Di dunia ini benar-benar ada orang ajaib seperti itu. Dulu karena satu pikiran, menyelamatkan Zook Changking. Sekarang karena satu pikiran, membuat keluarga Zook kena hukuman langit. Tuan Muda memerintahkan, jangan sampai menghinanya. Nyawa kakek sepenuhnya bergantung pada Nona Su. Perlu sampai segitunya? Apa maksudnya satu pikiran menyelamatkan, satu pikiran hukuman langit? Kayak main-main aja. Kakang kedua, jangan asal bicara. Ini menyangkut nyawa kakek. Kakak tertua, untuk mengundang Nona Su, habiskan 100 juta yuan. Aneh-aneh. Hanya kakak tertua yang percaya. Nona Su, silakan. Dia cuma terlihat seperti gadis muda. Bisa selamatkan kakek? Selamat datang, Nona Su. Tempat ini adalah tempat berkah, tapi energinya hampir habis. Orang di pusat formasi akan segera mati. Tapi, karena saya datang, pasti selamatkan Liu Hongsheng. Luar biasa, Nona Su. Saya belum sebut nama kakek. Dia sudah tahu. Nona Su, silakan masuk. Nona Su, tunggu sebentar. Bukankah ini kakek Feng yang termasyur? Suci itu kenal dia? Nona Su. Feng Teng. Tak disangka Nona Su masih ingat orang kecil seperti saya, haha. Kakek Feng bisa-bisanya di depan Nona Su menyebut diri orang kecil. Kalau dia orang kecil, maka seisi Beijing tak ada orang penting lagi. Ternyata Nona Su ini sungguh luar biasa. Nona Su, tolong selamatkan anak saya. Bukan masalah besar. Ah. Bagus, Nona Su. Saya tahu aturan Anda. Sudah diatur. Imbalan sudah siap. Setiap barang ini sangat berharga. Keluarga Feng sangat royal. Hanya ini sama sekali tidak cukup. Feng Teng, yang kau selamatkan bukan hanya anak ini, tapi marga Feng. Nona Su, saya kurang pertimbangan. Mohon petunjuk Nona Su. Siapkan akasia sutra emas. Kembali setelah 10 hari. Baik. Dasar gadis kecil, sungguh tidak tahu diri. Ayahku dari Beijing, seorang tokoh terkemuka, merendah untuk mengundangmu. Masih berani sombong. Kamu. Ah. Berlutut. Maaf, Nona Su. Anak saya bicara sembrono, menghina Anda.
Saya pulang pasti akan menghukumnya. Pergi. Keluarga Liu, dengarkan. Mau saya selamatkan? Bisa. Tapi beritahu dulu. Sebulan ke depan, seluruh keluarga Liu harus patuh pada saya. Tak boleh ragu. Tak boleh tanya. Jika tak setuju, lupakan. Nona Su. Asal selamatkan kakek. Syarat apapun, keluarga Liu akan setuju. Silakan. Keluarga Liu berkembang terlalu cepat. Tubuh biasa Liu Hongsheng sulit menanggung nasib tempat ini. Maka tampak tanda mati mendadak. Hanya berderma dan beramal, beristirahat dan pulih. Baru ada harapan hidup. Bawa semua milik keluarga Liu, semua bukti aset, semua pembukuan terkini. Dan proyek yang belum selesai, serahkan bersama laporan proyek. Ya. Dia datang, tapi tidak menolong, malah memeriksa aset kami. Ini semua rahasia. Kalau bocor bisa berbahaya. Nona Su kondisi kakek kritis. Dokter bilang tak hidup sampai malam. Tidak tahu kapan Nona Su akan mengobatinya. Karena aku di sini, dia tidak akan mati. Kamu ragu? Tidak berani, semua ikut Nona Su. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Kinger. Yang lain di rumah. Bagaimana kabarnya? Dokter sudah memberi obat. Semua sudah tidak batuk darah. Tapi penyebabnya belum ditemukan. Obat hanya meredakan, tapi tidak bisa menyembuhkan total. Ibu, mari kita cari lagi. Minta maaf pada Nona Su. Minta maaf. Aku tak mungkin minta maaf padanya. Kamu lihat hari ini. Jika bukan dia, ritual ayahmu bagaimana menjadi seperti itu? Tapi ini, Tidak ada tapi-tapi. Bukankah hanya batuk darah? Keluarga kita punya banyak uang. Asal bayar mahal, dokter terkenal pasti datang. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Huk-huk. Kak Changking. Keluarga Zuk tidak mungkin benar-benar kena hukuman langit. Biasanya kesehatan kita semua baik-baik saja. Kok tiba-tiba batuk darah? Diam. Tidak ada apa-apa namanya hukuman langit. Pasti itu perempuan jahat suci yang meracuni kita. Apa? Harga saham perusahaan anjlok? Bagaimana mungkin? Nyonya, jembatan besar yang baru kita bangun jam 10 pagi tadi tiba-tiba runtuh. Jam 10 pagi? Bukankah itu waktu suci pergi? Jembatan itu, tapi dibangun di bawah pengawasan desainer top nasional. Semua material dan proses pemeriksaan sesuai aturan. Kenapa bisa runtuh? Saya juga tidak tahu. Sudah kirim orang ke lokasi, belum ditemukan penyebabnya. Penanggung jawab pembangunan jembatan sudah dibawa pergi. Segera tutup beritanya. Kendalikan opini publik. Berapapun biayanya, tekan masalah ini. Beritanya sudah bocor. Sekarang tidak ada media yang merespons kita, pemasok semua berbalik arah. Sekarang harga saham anjlok, pimpinan atas semua minta keluar. Masih ada cara untuk memperbaiki? Bukan, Nyonya. Saya juga datang untuk mengundurkan diri. Keluarga Zuk sudah benar-benar hancur. Jembatan runtuh. Opini publik meledak. Bank menolak pinjaman. Rantai dana putus. Grup paling lama bertahan sampai pembukaan pasar besok, lalu akan benar-benar bangkrut dan dilikuidasi. Ibu, Bibi. Nona Su. Ini data yang Anda minta. Ini adalah data proyek yang sedang berjalan di grup Liu. Kecuali beberapa proyek ini, proyek lainnya. Hentikan semuanya. Apa?
Apa? Proyek-proyek ini dihentikan, tapi harus membayar uang yang sangat besar. Dia ini bukan main-main. Diam. Semua lakukan sesuai perintah Nona Su. Ambil peta Beijing. Ambil juga tinta dan kuas. Baik. Tempat yang saya tandai beli semuanya. Bangun jadi sekolah atau rumah sakit. Banyak sekali lokasinya. Beli semuanya. Ini akan menghabiskan berapa banyak uang keluarga Liu? Baik, saya akan urus sendiri. Kalian ikut saya. Kamu tinggal. Jika Nona Su ada perintah apapun, pastikan dituruti. Ya, Maka tanah ini saya serahkan padamu. Kak, kita undang dia untuk obati kakek. Sekarang dia suruh kita beli tanah, bangun sekolah dan rumah sakit. Apa hubungannya dengan kesembuhan kakek? Perintah Nona Su. Jangan ditanya, apalagi dibantah. Paham? Tapi baru saja saya lihat peta itu. Di sana setidaknya ada ratusan lokasi. Belum lagi biaya untuk beli semuanya. Lokasinya kebanyakan terpencil. Sekolah dan rumah sakit dibangun, nanti pasti rugi. Nona Su pasti punya alasannya. Tindakannya pasti bermakna. Kak, Nona Su perintahkan, sebelum jam 24 malam ini, semua arus kas keluarga Liu harus disumbangkan ke lembaga amal. Apa? Saya paham. Saya yang urus langsung. Kakak, Suci jelas mau hancurkan keluarga Liu. Jangan percaya dia. Saya tak mau dengar perkataan seperti ini lagi. Kakak, Menurutmu, kakak sedang tidak waras? Kenapa sejak Suci datang, dia percaya semua omongannya? adik kedua, kakak selalu cerdas. Dia tak pernah lakukan bisnis yang merugi. Kakek belum sembuh, tapi sudah habiskan uang keluarga Liu sebanyak ini. Bagaimana jika dia penipu? Tidak boleh. Aku harus mengujinya. Benar-benar punya kemampuan atau tidak? Aku ikut denganmu, saudara kedua. Kakek. Aku sudah menuruti perintah Nona Su dan mengatur semuanya. Semua lokasi di peta sedang dalam proses pembelian. Tapi dengan cara ini, apakah penyakitmu benar-benar bisa sembuh? Gambar ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Ternyata, urusan yang Nona Su suruh aku kerjakan pasti tidak sesederhana ini. Ini adalah peta mencari naga. Menurut legenda, jika semua lokasi di atasnya dihubungkan, akan membentuk wujud naga. Ini benar-benar peta mencari naga yang sudah lama hilang. Tapi, masih terasa kurang sesuatu, meski wujud naganya ada. Tapi kurang wibawa naga. Aku tahu. Menambahkan sentuhan terakhir. Baru setelah ditambahkan sentuhan terakhir, gambar ini bisa dianggap lengkap. Nona Su, izinkan saya bertanya dengan berani. Data proyek-proyek itu, Anda bahkan tidak melihatnya, langsung meminta dihentikan semua. Harus ada alasan kan? Tidak ada alasan. Saya punya rencana sendiri. Bagus, sangat bagus. Apakah Anda tahu, proyek-proyek itu semua adalah hasil seleksi ketat keluarga Liu bertahun-tahun. Bahkan jika satu saja dilempar keluar, perusahaan-perusahaan di luar sana akan berebut mati-matian. Apa hubungannya denganku? Itu tidak termasuk dalam pertimbanganku. Benar. Lagi pula yang rugikan uang keluarga Liu, bukan uangmu. Wajar saja kau tak merasa sakit hati. Belum lagi arus kas. Dan sumbangan sukarela. Jangan-jangan ujung-ujungnya masuk ke kantongmu. Lidah tak bertulang. Sungguh tak tahu aturan. Putra kedua, lebih baik kau diam saja. Jangan halangi aku. Nona Su, kau bilang aku tak tahu aturan, lalu kau sendiri, kakakku mengundangmu untuk mengobati, tapi kau malah, sejak tiba sampai sekarang, wajah kakek pun belum kau lihat, kau malah seenaknya urus-urusi keluarga Liu. Penyakit Liu Hongsheng berasal dari faktor eksternal, bukan dari dalam. Akar penyakitnya tak dicabut, percuma saja diobati. Putra kedua, dia maksudnya apa?
Aku juga tak tahu. Kedengarannya dia bisa mengobati, tapi sekarang tak mau mengobati kakek. Nona Su, keluarga Liu memang membutuhkan bantuanmu, tapi jangan memanfaatkan keadaan. Bisa mengobati, tapi tak mau? Terus terang saja. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Baru mau mengobati kakek? Orang berpandangan sempit yang kau turunkan ini justru sedang menyelamatkan nyawa kakekmu. Kau malah main-main? Apa yang kau lakukan sekarang ada hubungannya dengan pengobatan? Ini cuma menghabis-habiskan uang keluarga Liu. Keluarga Liu memang tak kekurangan uang, tapi uang keluarga Liu juga bukan datang dari angin. Nona Su. Liu Yudong bukan sayang uang. Dia terutama takut menunda-nunda penanganan kondisi kakek Liu Hongsheng. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, lebih dulu untuk kakek, sembuhkan penyakitnya. Nanti, apapun yang kau lakukan, aku tak akan bilang tidak. Kalau sudah tak percaya, buat apa minta aku? Kau mau pergi? Kau datang ke keluarga Liu, beberapa jam, sudah bikin keluarga Liu kacau balau. Sekarang malah mau pergi begitu saja. Tidak boleh Nona Su pergi. Nanti kakak Liu Chenyi menyalahkan bagaimana. Nona, tolong berhenti. Ini bagaimana bisa? Kenapa aku tak bisa pergi? Sampaikan ke Liu Chenyi. Perjanjian sebelumnya batal. Keluarga Liu tak sopan sampai begini. Aku sudah tak ada niat lagi membantu. Kedepannya tak perlu cari aku. Jangan pergi, kembali. Aneh, tadi orangnya masih di sini, kok bisa pergi secepat ini? Adik Liu, kalau kakak Liu tahu Nona Su sudah pergi, menyalahkan bagaimana? Jangan khawatir, aku adik kandungnya. Dia mana mungkin menyalahkan aku? Lagi pula, kakakku cari suci, sepenuhnya karena panik cari pertolongan. Mengobati penyakit mana ada caranya seperti ini? Tapi aku lihat kakak Liu, sikapnya sangat serius terhadap Nona Su juga, patuh dan menurut. Kenapa kalian di sini? Di mana Nona Su? Kak Suci itu benar-benar tak berguna. Dia habiskan banyak uang keluarga Liu. Aku cuma tegur dia sedikit, langsung marah dan pergi begitu saja. Aku belum marahi dia, dia malah. Gila, dasar brengsek. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kak, kenapa pukul aku? Lihat sendiri. Apa istimewanya ini? Ini naga? Ini naga. Tadi aku lihat dia cuma coret-koret. Kok bisa jadi naga? Benar Tuan Muda kedua, ini memang naga. Kak, apa yang terjadi? Jangan-jangan Nona Su memang punya kemampuan? Sial. Aku buat kesalahan besar. Bodoh. Sekarang baru tahu kau buat kesalahan besar. Ini adalah peta mencari naga yang termasyhur. Dengan merencanakan tata letak berdasarkan lokasi di peta ini, bisa selamatkan kakek dan jamin keluarga Liu makmur 1000 tahun. Kak, aku salah. Lalu sekarang bagaimana? Apa Nona Su masih mau maafkan aku? Sudah berapa lama Nona Su pergi? Tuan Muda, Nona Su baru saja pergi. Selagi Nona Su belum jauh. Sekarang ikut aku cari Nona Su. Minta maaf pada Nona Su. Nona Su akan menghukum keluarga Liu karena kau tak layak menyandang nama Liu. Aku ikut kau sekarang. Lalu aku bagaimana, kakak? Tunda semua proyek, donasi, pembelian tanah, semua urusan, lakukan sesuai perintah Nona Su. Baik. Ibu. Bibi. Ibu baik-baik saja. Kinger. Hanya dalam sehari? Bagaimana keluarga Zuk kami bisa terpuruk begini? Hukuman langit. Hukuman langit benar-benar datang. Batuk-batuk. Ibu. Sekarang ibu menyesal? Begitu Nona Su pergi, grup kami yang bernilai ratusan miliar langsung hilang. Ayah berpesan sebelum pergi, kita harus patuh pada Nona Su. Masa ayah mau celakakan kita? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Keluarga Zuk sudah tamat. Batuk-batuk. Ah, Nyonya, ada masalah. Aula tempat menghormati almarhum Tuan tiba-tiba runtuh. Anehnya, aula itu runtuh. Semua barang hancur. Tapi hanya lampu ini di altar, lampu 7 bintang yang utuh. hukuman langit.
Benar-benar hukuman langit. Batuk-batuk. Jembatan runtuh. Kuil leluhur juga runtuh. Kinger, ibu tahu salah. Ibu benar-benar tahu salah. Cepat pergi ke keluarga Liu. Jemput kembali Nona Su. Cepat. Baik, baik. Nona Su. Nona Su, kasihanilah kami. Selamatkan keluarga Zuk kami. Ibu dan mereka sudah sadar salah. Jika Anda menolong keluarga kami bersedia turun-temurun mengabdi pada Anda. Kemunduran keluarga Zuk adalah takdir. Bukan karena kepergianku. Kini hubunganku dengan mereka telah berakhir. Nikmatilah saja sisa waktumu. Nona Su, dengan kemampuan Anda, pasti bisa selamatkan kami. Anda pasti bisa, kan? Tolonglah kami. Jika tak setuju, aku akan terus berlutut. Siapa dia? Zuk Changking. Kenapa kau di sini? Jangan berlutut, bangun. Tidak, aku tak mau. Jika Nona Su tak setuju, aku berlutut sampai mati. Kau baru ketemu Nona Su. Cepat bangun. Nona Su tak ada di sini. Berlutut pun percuma. Apa? Tapi tadi Nona Su masih ada di sini. Zuk Changking, kutanya, kapan Nona Su pergi? Kenapa kau di sini? Keluarga kami tak bisa tanpa Nona Su. Aku harus cari dia. Ah, Sudahlah. Tampaknya dia tak tahu Nona Su pergi kemana. Pulang dan selidiki setelah Nona Su pergi, sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Kak, sekarang gimana? Nona Su sudah pergi. Kami juga nggak tahu dia di mana. Kalau nggak ketemu dia, kakek masih bisa diselamatin? Masalah ini kan ulahmu. Masuk dan berlutut dengan baik. Waktu Nona Su pergi, dia bilang mau kemana nggak? Enggak. Dia cuma bilang, perjanjian sebelumnya batal. Keluarga Liu nggak sopan, jadi dia juga nggak mau bantu. Suruh kita ke depannya juga nggak usah cari dia. Bagus, kalian memang hebat ya. Kalau kali ini, Nona Su nggak bisa dipulangin. Kalian nggak perlu pakai marga Liu lagi. Kak, ini beneran bukan salahku. Siapa yang tahu gambar sembarangannya itu peta mencari naga? Diam, masuk dan berlutut yang baik. Tuan muda, gawat-gawat. Aku baru dengar kabar grup Zuk, jembatan yang dibangun bulan lalu runtuh. Itu juga jam 10 pagi. Aku ingat Nona Su, ninggalin Haikeng juga jam 10 pagi. Kebetulan banget. Baru Nona Su pergi, jembatan langsung runtuh. Belum selesai. Grup Zuk kali ini beneran bakal runtuh total. Begitu berita runtuhnya jembatan keluar, berbagai reaksi berantai datang bertubi-tubi. Perkiraannya besok bursa saham buka. Keluarga Zuk langsung bangkrut total. Keluarga Zuk kan grup bernilai ratusan miliar. Baru sehari nggak sampai. Kalau benar-benar mau runtuh. Segera beritahu semua anggota keluarga Liu semua orang. Ke ujung dunia pun harus temukan Nona Su. Selain itu, hal yang diperintahkan Nona Su. Segera laksanakan, jangan ada penundaan sedikit pun. Baik, saya segera urus. Dan kamu. Ini semua karena kamu. Begitu ada kabar Nona Su, kamu harus segera pergi bersujud minta maaf padanya. Nona. Bukannya Nona bilang akan pulang besok. Kenapa sudah pulang sekarang? Jangan-jangan ada masalah di tengah jalan? Sulit dijelaskan singkat. Akan ada tamu dalam 1 jam. Siapkan diri. Baik. Ibu. Kinger. Ibu, kenapa ibu batuk darah lagi? Obat dari dokter. Tidak diminum. Sudah diminum. Tapi tidak mempan. Kami baru saja memanggil belasan dokter terkenal ke rumah setelah memeriksa. Mereka bilang tak bisa berbuat apa-apa. Kinger. Sudah bertemu Nona Su. Sudah. Tapi Nona Su tidak mau memaafkan kami. Katanya ini sudah takdir. Ini salahku.
Salahku karena sejak awal iri pada Nona Su. Selalu menantangnya, kalau tidak, tak akan jadi begini. King Ran, ini bukan sepenuhnya salahmu. Ibu, Nona Su sekarang sudah meninggalkan keluarga Liu. Mereka juga sedang mencari keberadaan Nona Su. Kalau keluarga Liu tak menemukan, lalu kita harus cari di mana? Nona Su sudah pergi dari keluarga Liu. Ya, sekarang seluruh keluarga Liu sedang mencari Nona Su. Ini benar-benar kesempatan emas. Tak perlu tunggu 10 hari lagi. Kita sekarang juga bisa minta tolong Nona Su untuk obati anakku. Tuan, keluarga Liu sudah mengerahkan seluruh koneksi mereka, tapi Nona Su tak ditemukan. Kita bisa temukan. Tak perlu cari. Aku tahu di mana Nona Su. Terima kasih atas pertolongan Nona Su. Kamu segera bawa semua barang yang sudah kusiapkan ke alamat ini untuk undang Nona Su datang. Ingat, harus dengan sangat hormat. Menurutku, ayah suci itu memang tak sanggup selamatkan kakek Liu lalu kabur karena takut. Dia menyuruhmu menyiapkan akasia sutra emas, menghabiskan separuh harta ke keluarga Feng. Kenapa harus diberikan padanya? Konyol. Kalau berani lagi ucapkan kata-kata durhaka seperti itu, kupatahkan kakimu. Nona Su bukan orang yang bisa kita bicarakan sembarangan. Selama kita padanya cukup sopan dan hormat, dengan sedikit bantuannya saja, keluarga Feng kita akan dapat berkah besar. Mengerti. Kamu ikut dia pergi. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia buat masalah. Baik. Aneh. Bukankah ini wilayah kakek Su? Kakek Su, kenapa Anda di sini? Aku bukan kepala keluarga Su lagi. Panggil saja Butler Xous. Sudah lama menunggu, kalian masuklah. Tunggu sebentar di sini, aku akan siapkan teh untuk kalian. Terima kasih, Tuan Su. Kenapa Su Zuyuan ada di sini? Bukankah ayah bilang ini wilayah suci? Aku tidak tahu. Ah, aku tahu. Suci pasti simpanan Zuyuan. Sekarang aku paham kenapa ayah sangat menghormati suci ini, ternyata karena menghormati Su Zuyuan. Tapi, kakak, walaupun kamu benar, ayah tidak perlu juga terhadap simpanan itu, sangat-sangat menghormati. Menurutku, suci ini sama sekali tidak punya kemampuan nyata, hanya mengandalkan wajah genitnya untuk menipu orang. Nona Su memang cantik luar biasa dan anggun sekali. Buka. Nona Su ini akasia sutra emas. Nona Su, akasia sutra emas ini dibeli keluarga Feng dengan harga yang sangat mahal. Barang berharga seperti ini seharusnya dipegang dengan hati-hati. Ini hanya barang kelas 2 yang baru berusia 100 tahun. Masih bisa dipakai. Kelas 2, suci, kamu pura-pura apa? Kamu sanggup bayar sebanyak ini? Kelihatannya Cheongsam mahal yang kamu pakai ini juga dibelikan oleh Su Zuyuan, kan? Memang, terus? Sudah kuduga, hubungan kalian tidak biasa. Menggunakan uangnya dengan begitu berani. Dia pelayanku. Aku menggunakan uangnya, itu wajar saja. Kau bilang Su Zuyuan adalah pelayanmu. Ini cuma permainan kalian ya? Permainan. Suci, jangan pura-pura bodoh. Akui saja kau tak bisa mengobati. Kalau tak percaya, pergilah. Pergi. Kenapa? Wajah aslimu terbongkar, lalu mau mengusirku. Akasia sutra emas itu menghabiskan banyak uang keluarga Feng. Kau harus ganti rugi. Jika tak mau obati, bunga ini bisa kuterima. Tapi aku tak punya uang tunai.
Aku bisa menukarnya dengan benda ini, tapi setelah kau terima aku dan keluargamu, tak akan ada hubungan lagi. Cuma trik sulap biasa. Apa yang ditakutkan? Tak ada hubungan. Ya sudah. Aku ingin lihat. Dengan apa kau mau bohongiku? Batu. Suci. Kau main-main denganku. Akasia Sutra Emas menghabiskan separuh harta keluarga Feng. Kau mau ganti dengan batu jelek? Mimpi. Hari ini harus bayar tunai. Selain itu, tak kuterima. Obsidian. Ini barang bagus. Jangan dibuang sembarangan. Kakek Suci ini setiap hari di luar menipu orang. Tak kau kendalikan kekasihmu? Dapa. Sungguh kurang ajar bicara begitu kotor, bahkan berani memfitnahku dan Nona Su, hubungan majikan pelayan yang murni. Apa? Kalian benar hubungan majikan pelayan? Bukan main-main. Masih berani bicara sembarangan. Mungkin Tuan Eksu tak ingin orang lain tahu tentang hubungan mereka. Aduh, seharusnya tak kungkap. Maaf, Tuan Su. Minta maaf padaku untuk apa? Cepat minta maaf pada majikanku. Maaf, Nona Su, aku salah paham. Tapi, Akasia Sutra Emas ini sudah menghabiskan banyak uang keluarga Feng. Batu jelek ini tak bisa ganti rugi. Minimal 50 miliar. 50 miliar. Semurah itu. Aku bayar. Ini tabungan pribadiku selama bertahun-tahun. Pas 50 miliar. Ambillah. Masih bilang bukan hubungan spesial. Mana ada pelayan yang bayarin majikannya? Sudahlah. Yang penting dapat uang untuk tutup kerugian. Hubungan apapun bukan urusanku. Tuan XU masih kupercaya. Kalau begitu, kami pamit dulu. Semoga Tuan dan majikan Nona Suci hidup bahagia. Nona. Sudah diberikan. Batu ini denganku karmanya telah selesai. Yang pegang, itu milikmu. Terima kasih, Nona. Dengan obsidian ini nasib keluarga Su setidaknya bisa bertahan 100 tahun lagi nanti. Bukan cuma 50 miliar. 5 triliun pun bisa didapat. Kakek Feng, kami semua melihat Anda menyuruh Feng Dashao bawa hadiah keluar. Tolong jangan sembunyikan lagi. Benar. Keluarga Zug kami masih menunggu Nona Su menyelamatkan nyawa. Semuanya silakan pulang. Saya pasti tidak akan memberitahu di mana Nona Su. Kakek Feng, keluarga kami berdua selalu hubungan baik. Masakan Anda tega melihat kakek saya meninggal begitu saja. Bukan saya tidak mau beritahu, tapi saya tidak pantas. Kalau Nona Su mau, dia pasti akan beritahu kalian di mana dia. Masalahnya sekarang, keluarga Liu dan keluarga Zug telah membuat Nona Su marah. Dia tidak mau bertemu kalian. Wah, banyak tamu di rumah. Zijing, bagaimana? Penyakitmu sudah sembuh? Belum. Apa? Bagaimana mungkin? Nona Su ahli pengobatan. Ayah, kenapa kau masih orang seperti Suci berharap? Kau. Dia cuma penipu, tidak bisa mengobati. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Suci itu hanya selir Su Zuyuan yang dipelihara. Kau. Tidak punya kemampuan apa-apa. Aku bawa Akasia Sutra Emas menemuinya. Ternyata dia tinggal di kediaman pribadi Tuan Su Zuyuan di pinggir kota. Untung aku pintar, minta ganti rugi dari Suci dan dapatkan kembali aset pribadi Xu Zuyuan. Apa? Tuan Feng, keluarga Liu masih ada urusan. Kami tidak akan mengganggu lagi. Selamat tinggal. Siapkan mobil ke kediaman kuno keluarga Su. Tuan, selamat tinggal. Cepat cari taksi ke kediaman kuno keluarga Su. Jangan biarkan keluarga Liu duluan. Baik. Ayah. Aku sudah dapat kembali uang untuk beli Akasia Sutra Emas. Untungnya tidak ada kerugian. Nak. Kau mau bikin aku mati kesal. Aku pukul kau. Aduh. Tuan, tenanglah. Ayah, kenapa pukul aku? Aku sudah dapat kembali kerugian keluarga kita. Harusnya puji aku.
Aku puji setan. Cepat. Siapkan mobil sekarang. Aku sendiri akan ke kediaman kuno, minta maaf pada Nona Su. Baik. Liu Chenyi, putra sulung keluarga Liu, Dan Liu Yudong, putra kedua. datang khusus untuk meminta maaf pada Nona Su. Mohon pengampunan Nona Su. Tuan Su, kami ingin bertemu Nona Su. Nona bilang tidak ingin bertemu kalian. Silakan pulang. Kak, gimana ini? Sepertinya Nona Su tak mau memaafkan aku. Kalau begitu, kakek dan keluarga Liu berarti tidak tertolong? Kurasa tidak perlu. Orang hebat seperti dia, semakin kita memaksa, malah akan berbalik merugikan. Tapi, Kita sebelumnya sudah menyepelekannya, dia tak punya alasan untuk menolong. Sekarang, meminta maaf pada Nona Su. Sudah jadi harapan kosong. Tapi kita tidak boleh sama sekali tidak berusaha. Aku ingat di rumah ada sebuah gukin yang diturunkan sejak zaman 3 kerajaan. Kak, gukin itu kan harta langka yang tak ternilai. Waktu itu ada maestro internasional tawar harga selangit untuk mengoleksi. Kau saja tidak setuju. Kalau benar-benar diberikan, bukannya rugi? Kalau begitu, setidaknya kita harus tawar syarat. Diam. Kalau bukan karena kau, masalahnya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Nona Su tidak menghukum kita, sudah merupakan anugerah. Sekarang masih bicara syarat. Itu namanya makin lama makin lancang. Sekarang pulang ambil gukin. Lalu cari Nona Su. Ini tempatnya. Nanti saat bertemu Nona Su, jangan sampai menyinggungnya lagi. Ibu tahu harus berbuat apa. Asalkan bisa membantu keluarga Zuk melewati kesulitan ini. Aku rela berlutut minta maaf padanya. Cepat masuk. Berhenti. Siapa kalian? Mau apa? Saya Chen Fang, ibu pemimpin keluarga Zug. Ini anak saya, Zug Changqing. Kami sengaja datang untuk menjemput Nona Su pulang. Oh, keluarga Zuge. Mustahil Nona kami ikut kalian pulang. Lupakan saja. Nona Su, mengingat saya telah menjamu Anda selama sebulan penuh. Cabutlah hukuman langit ini. Nona Su, ibu saya sudah sadar salah. Maafkan dia sekali ini. Menurutku bukan sadar salah, tapi takut kalian ini takut. Nona kami begitu mulia, sudi tinggal di rumah kalian selama sebulan. Tapi kalian berkali-kali menghinanya, bahkan menyuruhnya berlutut. Kalian memang hebat. Saat itu suami saya baru meninggal. Saya terlalu sedih hingga bicara ngawur. Saya benar-benar tidak sengaja. Lalu menuduh Nona kami menggelapkan uang keluarga Zug. Apakah itu benar? Ini. Kalian bukan saja menuduh Nona Su korupsi, tapi juga menyebutnya penyihir. Pada akhirnya, sampai menyewa seorang dukun untuk membunuh Nona kami. Semua ini, mana yang salah tuduh? Sekarang masih berani datang dengan muka tebal. Kalian sungguh mempermalukan nama keluarga Zug. Pergi sana. Nona Su, ibuku sudah sadar akan kesalahannya. Kami harap Nona bisa mempertimbangkan, memberi kami kesempatan demi ayah saya. Mereka hanya sesaat tergoda setan. Kau Zug Changqing, kan? Putra Zugzi. Kau buat Nona kami tak senang. Siapapun tak bisa menolongmu. Kalau bukan karena Nona kami mengaktifkan formasi 7 bintang, kau bisa berdiri di sini bicara. Jangan lancang lagi. Anggota keluarga Zug, mereka juga datang. Nona memang baik hati. Kalau aku, sudah lama ku bakar seluruh keluarga Zuge hingga habis. Kesusahan Nona Su adalah kesalahanku sendiri. Ini semua salahku. Asal bisa selamatkan keluarga Zug, aku rela mati. Untuk menebus kesalahan pada Nona Su. Jangan Bu, keluarga ini tak bisa tanpamu. Bukan salah kalian. Ini semua salahku. Nona Su. Aku sudah tua. Tak pernah memohon pada siapapun. Kuharap setelah aku mati, Nona bisa menarik kembali hukuman langit dan mengampuni keluarga Zug. Bu.
Bagaimana keadaanmu, Bu? Nona, bagaimana kalau Nona keluar melihat? Nona Su. Nona Su. Nona Su. Ibu sudah menyadari kesalahannya sendiri. Harap Anda menarik kembali hukuman langit. Beri kami satu kesempatan, keluarga Zuch, kami takkan pernah melupakan kebaikan ini. Hukuman langit tidak saya turunkan. Ini sudah takdir. Keluarga Zuge. Setiap orang punya takdirnya. Pulanglah. Bukan Nona kami kejam. Hukuman langit benar-benar tak ada hubungannya dengan Nona kami. Bulan lalu, Zugzi menukar nyawanya. Datang memohon Nona kami. Gunakan formasi 7 bintang untuk menyelamatkanmu, Nona kami. Sampai mengorbankan tenaga hidupnya, melawan takdir. Sebenarnya setelah malam ini, semua akan beres, tapi kalian merusak formasinya. Jadi memicu hukuman langit. Kalau begitu, 7 lentera di kuil leluhur ayahku adalah lampu 7 bintang. Jadi ayahku meninggal untuk menukar nyawa menyelamatkanku. Kalian tak menghargai kesempatan yang diperoleh Zugzi dengan nyawanya. Sudah begitu, akhirnya malah memicu hukuman langit. Ini apa hubungannya dengan Nona kami? Rupanya selama ini aku yang salah. Aku tak seharusnya termakan hasutan Zhao Qingran, pergi mengutak-atik lentera itu. Sekarang bukan hanya membuat pengorbanan ayahmu sia-sia, tapi juga mendatangkan malapetaka. Salahku, ini semua salahku. Ibu, sudah begini keadaannya, tak bisa menyalahkan orang lain. Kita pergi saja. Nona Su, tolong tunggu sebentar. Hai, kalian ini lucu sekali. Mencemuh Nona saya, baru menyesal saat terjadi masalah. Boneka tanah liat saja punya amarah. Apalagi Nona saya. Kalian, pulang saja. Tuan Eksu, kedatangan kami kali ini bukan untuk memohon Nona Su bertindak lagi. Kami datang karena sebelumnya sudah janji akan memberikan gukin kuno ini kepada Nona Su sebagai permintaan maaf. Karena itulah kami mengganggu lagi. Gucin ini adalah peninggalan leluhur Anda dulu. Ya. Konon, gukin ini adalah pemberian Anda kepada leluhur kami. Kini mengembalikannya kepada Anda bisa dibilang kembali pada pemilik aslinya. Tak disangka setelah bertahun-tahun, saya masih bisa bertemu kembali dengan Gucin ini. Nona Gukin ini, haruskah kita terima? Karena jodohku dengan Gukin ini belum berakhir. Kalau begitu, bawalah kembali. Kalian boleh mengajukan permintaan. Nona Su, tampaknya seorang orang yang sangat menghargai kenangan. Kak, bagaimana kalau... Tidak ada syarat apapun. Ini memang hadiah permintaan maaf. Mengajukan syarat lagi berarti terlalu berlebihan. Nona Su, mau menerimanya saja sudah kehormatan bagi kami. Kak, kamu tidak waras. Suci sendiri bilang boleh mengajukan permintaan, kamu malah mau memberikannya gratis. Diam. Hanya selembar gukin. Keluarga Liu masih mampu memberikannya. Bisa dipuji Nona Su. Chenyi sangat beruntung. Sudahlah, aku tahu kalian hari ini bukan cuma untuk menebus dosa, tapi juga untuk peta mencari naga yang belum selesai. Mohon petunjuk Nona. Nona Su. Aku sudah menghajar Yodong. Dia juga sudah sadar salah. Mohon Nona Su mengampuninya. Sebelumnya aku tak mengenal Gunung Tai sampai menyinggung Nona Su. Mohon Nona Su mengampuni. Karena juga jodoh dengan keluarga Liu belum berakhir, maka aku akan ikut kalian kembali untuk menuntaskan karma ini. Benarkah? Nona kami tentu berkata 1 tidak 2. Jika kali ini kalian tidak hormat lagi pada Nona. Tidak akan. Seluruh keluarga Liu siap menuruti arahan Nona Su. Cepat siapkan mobil. Antar Nona Su kembali ke keluarga Liu. Baik. Aduh.
Entah dua tuan muda bisa atau tidak dengan lancar mengundang Nona Su kembali. Keluarga Liu tak boleh mengulangi nasib keluarga Zuch ini. Aduh. Silakan. Tuan muda, Nona Su. Tuan muda, akhirnya kau berhasil mengajak Nona Su kembali. Setelah Nona Su pergi, rumah kita penuh kejadian aneh bertubi-tubi. Apa yang terjadi di rumah? Rumah awalnya diselimuti awan gelap, guntur terus bergemuruh, lalu lampu berkedip dan tanah bergoyang. Baru berhenti seperempat jam sebelum kalian kembali. Terima kasih, Nona Su. Mau bantu keluarga Liu lagi? Silakan beri perintah, Nona Su. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apa yang kuperintahkan sebelumnya? Sudah selesai? Sesuai perintah Nona Su, kami sudah membeli properti di lokasi yang sesuai di peta. Proyek yang Anda minta tunda, semua sudah kami hentikan. Kalau begitu, kita tunggu saja. Bukannya sudah siap semua? Tunggu apa lagi? Tunggu tamu sampai. Berapa lama lagi kita tunggu? Apa kita cuma duduk diam saja? Kurang ajar. Nona Su bilang tunggu, kita tunggu dengan tenang saja. Aku juga cuma ingin kakek cepat sadar. Dengar Anda kembali ke keluarga Liu, aku langsung bawa anak tidak berguna ini untuk minta maaf. Tak disangka, tamu yang ditunggu dari keluarga Feng. Ini 50 miliar yang Anda berikan kepada anak saya sebelumnya. Selain itu, keluarga Feng menambah 50 miliar lagi sebagai permintaan maaf kami. Mohon jangan mempermasalahkan Feng Zijing yang bodoh ini. Ini. Cepat datang minta maaf. Sebelumnya mataku buta, meremehkan dan menghina Anda. Harap Anda jangan mempermasalahkan denganku. Bangunlah. Bagus. Sudah kuduga Nona Su tidak akan mempermasalahkan orang biasa seperti kami. Kalau begitu, mohon Nona Su. Uangnya kembalikan saja. Karma sudah selesai. Keluarga Feng punya jalannya sendiri. Jangan kurang ajar. Aku sudah minta maaf, kamu mau apa lagi? Tapi cuma selingkuhan Su Ziyuan. Kamu pikir siapa dirimu? Sudah, jangan lanjut. Feng Zijing. Kalau kau berani lagi menghina Nona Su, berarti melawan keluarga Liu. Bangsat kau tahu tidak apa yang kau ucapkan. Nona Su, ini salahku kurang didik, tapi aku cuma punya satu anak ini. Mohon pengertianmu. Kesusahan seorang ayah tua. Tolong selamatkan anakku. Setelah pulang pasti ku didik baik-baik. Bukan aku tak mau tolong. Tapi lampu 7 bintang ini sudah melawan takdir. Tak boleh dinyalakan 2 kali. Kalau begitu, cara selamatkan kakek Liu bisa dipakai keluarga Feng. Tidak bisa. Setiap orang punya takdirnya. Cara ini tidak cocok untuk keluarga Feng. Cenyi. Aku lihat kau besar. Jangan sampai kau lihat keluarga Feng habis akal. Paman. Bukan keluarga Liu tak mau bantu. Tapi keinginan Nona Su. Keluarga Liu tak bisa tentukan. Baik. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang, keluarga Feng memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Zijing, kita pergi. Salah lihat. Ternyata keluarga Liu penuh pengecut yang ingkar janji. Ayah, jangan marah. Dia cuma penipu. Konon, dia hentikan proyek-proyek paling menguntungkan. Liu kumpulkan dana beli tanah di mana-mana. Perkataan penipu dipercaya. Keluarga Liu hampir bangkrut. Keluarga Liu benar-benar beli tanah di mana-mana. Ini fakta. Ini. Semua tanah baru yang dibeli keluarga Liu.
Inikah peta mencari naga yang legendaris? Ayah, apa itu peta mencari naga? Konon jika tata letak diatur sesuai peta ini, dapat jaga keberuntungan keluarga, ribuan tahun tak pudar. Karena Liu tak berperi, jangan salahkan Feng tak berbalas. Ayah, aku segera kirim orang. Rebut tanah-tanah itu. Rebut tanah itu buat apa? Yang terpenting tanah titik mata naga. Segera awasi pergerakan Liu Chenyi. Jika mereka mau beli tanah baru, dengan segala cara rebut untuk kita. Siap. Kak, baru dapat kabar keluarga Feng awasi kita. Proyek apapun yang kita incar Feng pasti ikut campur. Proyek lain masih baik. Yang dikhawatirkan adalah peta mencari naga proyeknya bermasalah. Pasti keluarga Feng tahu tentang peta mencari naga ini. Baru bertindak seperti ini. Nona Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah kukatakan, masing-masing keluarga punya takdirnya sendiri. Keluarga Feng nekat melawan takdir, tak ada yang bisa menolongnya. Semua tetap diatur sesuai rencana Nona Su. Liu Yuedong pergi ke kediaman kuno, ambil gucinku. Baik, aku segera mengambilnya. Semoga gukinku tak pernah perlu digunakan. Tuan muda, ada kabar buruk. Tanah di mata naga dibeli keluarga Feng dengan harga tinggi. Aku juga dapat kabar ini. Dengarkan dulu pendapat Nona Su. Nona Su, tanah di mata naga dibeli keluarga Feng. Selanjutnya, bagaimana rencana kita? Tenang. Keluarga Feng datang. Nona Su. Peta mencari naga yang kau buat untuk keluarga Liu, bagian kunci mata naganya, telah kudapatkan. Asalkan kau bersedia menolong anakku, tanah ini bisa kuserahkan gratis ke keluarga Liu. Jelas-jelas sengaja direbut dari tangan keluarga Liu, bahasanya seolah penuh bakti dan memberi kita hadiah. Aku sedang bicara dengan Nona Su. Kapan kau boleh menyela? Kau, Nona Su, bagaimana pendapatmu? Kepala keluarga Feng baru menyadari bahwa peta mencari naga tak bisa menyelamatkan Feng Zijing, baru datang ke keluarga Liu untuk bernegosiasi. Kau sudah memperhitungkannya. Aku sudah memperingatkanmu. Kapan kau memperingatkanku? Kau hanya merasa keluarga Feng tak sebanding keluarga Liu dan tak mau membantu. Kini anakku sudah koma. Jika kau tak mau menolong, maka keluarga Liu dan keluarga Feng akan jatuh bersama. kau tak punya nalar. Nona Su tak mau tolong keluarga Feng. Apa urusannya dengan keluarga Liu? Diam. Bagaimana, Nona Su? Feng Zijing koma. Karena kepala keluarga Feng memaksakan diri campur tangan dalam karma orang lain dan terkena balasan. Antaraku dan keluarga Feng, karma telah selesai. Silakan pulang, Tuan Feng. Baik. Karena kau tak berperasaan, jangan salahkan Feng Teng tak berperi kemanusiaan. Keluarga Feng sungguh tak tahu malu. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Keluarga Feng takkan menghentikan ini. Nona Su, apa yang harus kami lakukan? Pil pelindung jantung ini, kalian berdua minum. Masih ada satu lagi, berikan juga pada kakek. Malam ini, kalian di kamar jagalah dia baik-baik. Berikan perintah. Malam ini, apapun yang terjadi, tidak boleh keluar kamar setengah langkah pun. Ya. Semua ikut Nona Su. Gukin yang kusuruh ambil, Aku ambil sekarang. Entah apa yang akan terjadi nanti. Nona Su malah suruh kita tak boleh keluar kamar. Apapun yang terjadi, asal Nona Su ada, tak akan ada masalah.
Kita cukup dengar kata Nona Su. Ternyata keluarga Feng meledakkan mata naga. Sekarang makhluk jahat datang. Malam ini andalkan kau. Semoga keluarga Liu lewati kesulitan ini. Siapa? Bukankah kukatakan malam ini semua dilarang keluar? Siapa di luar? Pergi. Kalau kau ketuk lagi, hadapi aku. Apa ini? Kenapa gelas tiba-tiba jatuh? Di luar sebenarnya ada apa? Kak, bagaimana? Aku tak mau mati. Jangan-jangan keluarga Feng. Rusak mata naga? Kata Nona Su, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah. Cepat pergi. Keluarga Liu besok takkan maafkan kau. Berani lancang di sini. Pergi. Suara Gukin, Nona Su. Memang Nona Su. Kata Nona Su, jangan keluar kamar ini. Apapun yang terjadi, besok akan tahu. Kakak benar. Nyawaku lebih penting. Kita berhasil melewati malam ini dengan selamat. Tapi aku masih penasaran, apakah keluarga Feng masih punya rencana cadangan? Nona Su, semalam aku hampir mati ketakutan. Ada yang mengetuk pintu, lampu pun mati. Lalu, suara Gukin yang menenangkan muncul. Terima kasih, Nona Su, atas bantuanmu semalam. Kau telah melindungi keluarga Liu. Fenomena aneh semalam, apa penyebabnya? Karena keluarga Feng meledakkan mata naga. Itu sebabnya fenomena aneh muncul. Apa? Keluarga Feng meledakkan mata naga? Bagaimana dengan peta mencari naga? Masih bisa diselesaikan? Jangan khawatir. Dekatkan telingamu. Baik, aku akan segera menyampaikan pesan Nona Su. Suci, penyihir terkutuk, kembalikan nyawa anakku. Pasti kau, penyihir wanita ini, yang melakukan sesuatu pada anakku. Anakku tiba-tiba mati karena ulahmu. Apa? Feng Zijing tewas? meninggal. Kalian masih di sini berpura-pura sedih. Kalau bukan, karena keluarga Liumu bersekongkol dengan penyihir ini mengatur jebakan untuk anakku. Mana mungkin anakku tewas? Makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan asal. Keluarga Liu, kapan mengatur jebakan untukmu? Masih berani membantah. Pertama, membujukku membeli tanah mata naga itu. Lalu sengaja memprovokasiku meledakkan tanah itu. Itu semua karena kalian sudah lebih dulu mengatur siasat di tanah itu, menghubungkan nyawanya dengan nyawa anakku. Anakku malang. Jadi kambing hitam dengan sia-sia. Semua karena kau keras kepala. Apa hubungannya dengan Nona Su dan keluarga Liu kami? Kau masih berkelit di sini. Sekarang, aku akan balas dendam untuk anakku. Penyihir. Aku tahu kau punya beberapa kemampuan, tapi jimat di tanganku ini pasti tak bisa kau lawan. Sekarang, kalian semua akan mengiringi anakku ke kubur.
Feng Teng, hentikan. Ini kutukan pemusnah jiwa. Jika terpicu, akan memusnahkan semua jiwa hidup dalam radius 10 zang. Tapi yang pertama tercabik-cabik jiwanya adalah si pengguna kutukan. Dari mana kau dapatkan benda jahat ini? Hahaha, asal bisa balas dendam untuk anakku. Menyeret kalian ke neraka, Feng Teng mati pun tak apa. Anakku, Zijing, ayah datang menemanimu. Feng Teng, hentikan, kau gila. Paman Feng, jangan gegabah. Masih ada yang ganjil dalam hal ini. Ajal Feng Zijing memang sudah tiba, bukan dibunuh orang. Kalau bukan karena kau nekat merebut peta mencari naga, merusak nasib keluarga Liu, mana mungkin mendatangkan hukuman langit? Balasannya menimpa Feng Zijing. Semua ini hanya siklus karma. Balasan yang setimpal. Jika kau sekarang nekat memicu kutukan ini, kau sendiri yang akan kena hukuman langit. Inikah akhir yang kau inginkan? Jangan goyahkan pikiranku. Kematian anakku harus kubayar dengan darah kalian. Ah, tidak. Kekuatan ini. Kebodohan mengaburkan pikiran, berujung kehancuran diri. Menyedihkan dan patut dikasihani. Nona Su, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kematian Feng Zijing benar-benar tak ada hubungannya dengan aku dan keluarga Liu, tanah itu? Feng Zijing meninggal mendadak. Karena retribusi karma keluarga Feng umurnya memang sudah habis. Feng Teng terlalu menyayangi anaknya dan dibutakan oleh kebencian, hingga nekat menggunakan ilmu terlarang, yang akhirnya berbalik menimpa dirinya. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Segala sesuatu di dunia ini memiliki hukum sebab akibat. Ayah dan anak keluarga Feng adalah contoh yang nyata. Harap keluarga Liu bertindak bijak. Kami akan mengingat nasihat Nona Su. Kakek. Terima kasih atas pertolongan nyawa Nona Su. Apa yang kusuruh kemarin sudah selesai. Seperti perintah Nona Su, kami telah mempersiapkan persembahan di setiap titik peta mencari naga. Bagus. Ambilkan lukisanku dari kemarin dan bawa ke sini. Siapkan tinta dan kuas. Baik. Ini untuk memberikan sentuhan akhir. Ternyata memberikan sentuhan akhir benar-benar melukis mata naga. Karena keluarga Feng menghancurkan mata naga, maka ini untuk melengkapinya. Oh, begitu. Naga, itu naga, itu naga. Tenang semua. Berhasil, sungguh ajaib. Energi naga kembali ke tempatnya, aliran energi bumi tersambung kembali. Ini pertanda fondasi milenium keluarga Liu kokoh kembali. Terima kasih banyak, Nona Su. Nona Su, Anda. Aliran naga telah diperbaiki, energi kembali tersambung. Kalian harus ingat, walau energinya lama, pondasinya tetap pada manusia. Banyaklah berbuat baik, teguhlah pada jalan benar. Barulah jerih payah hari ini tak sia-sia, menjaga keluarga tetap makmur 1000 keturunan. Keturunan keluarga Liu selamanya takkan pernah lupa budi besar Nona Su.